Kasih kekasih Tuhan, saya mempersilakan kita menyiapkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, yaitu menurut Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15. Bapak Mama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir bulan Januari, tepatnya tanggal 26 Januari. Kayaknya baru kemarin kita semua masih ada dalam euforia tahun baru, tapi tidak terasa ternyata tahun baru sudah lagi jalan. Dan kita sudah mau selesai bulan pertama di tahun 2025 ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa Tuhan Allah itu menyatakan diri kepada manusia dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan salah satu cara Allah, cara Tuhan menampakkan diri ke dalam dunia, menampakkan diri kepada manusia, yaitu lewat firman-Nya. Penyataan Allah lewat firman Allah itu adalah sesuatu yang kita pegang dan kita pelajari. Saya yakin Bapak Mama yang duduk hari ini dan sama-sama menikmati ibadah adalah mereka-mereka yang selalu menyelesaikan kata kesasi sidi dan menghafal dengan baik apa saja bentuk penyataan firman, bentuk penyataan Allah, yang salah satunya adalah melalui firman Allah. Itu juga terwujud dalam tradisi kita, dalam tradisi gereja kita sebagai bagian dari gereja reformasi yang menaruh pemberitaan firman Allah sebagai sentral atau pusat dari ibadah. Itu dilihat dari desain tata ruang kita dan juga dari desain tata ibadah kita. Di mana dalam desain tata ruang ibadah kita, mimbar menempati tempat yang sentral. Mimbar terletak di tengah sebagai pusat dari peribadahan. Dan dalam tata ibadah kita, dalam liturgi kita, pemberitaan firman Tuhan mendapat tempat utama. Karena kita percaya bahwa firman adalah penyataan Allah kepada dunia ini. Hari ini, dalam konteks itu, di minggu Epifania yang ketiga, minggu yang menyatakan, minggu yang menceritakan tentang penampakan Allah, maka kita mau sama-sama melihat, sama-sama mau menyelidiki tentang perkataan, tentang cerita Alkitab, tentang bagaimana jemaat mula-mula, jemaat purbakala menyelidiki dan mendengar firman Allah. Bagaimana penyataan Allah melalui firman memberikan kekuatan hati, memberikan dampak kepada kehidupan jemaat itu sendiri. Kita mau belajar dari cerita orang-orang Yahudi jemaat mula-mula di Berea. Di sini dikatakan bahwa sebelum ada di satu tempat yang bernama Berea, Paulus dan Silas sebelumnya ada di tempat yang bernama Tesalonika. Tapi sayangnya di Tesalonika mereka bertemu dengan jemaat Tuhan, mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi yang justru menimbulkan keributan. Karena iri hati terhadap pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus dan juga Silas. Setelah dari Tesalonika, Paulus dan Silas berpindah ke satu tempat yang bernama Berea. Di sini ada satu teladan, ada satu cerita yang disampaikan kepada kita tentang bagaimana sikap hidup orang-orang Yahudi di Berea. Sikap hidup yang membuat firman Tuhan tidak hanya menjadi sesuatu yang sambil lalu dalam kehidupan mereka, tetapi menjadi sesuatu yang berharga. Kalau orang-orang Yahudi di Tesalonika tidak mau sama sekali menanggapi firman yang diberitakan, orang Yahudi di Berea sungguh berbeda. Mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Dan dikatakan dalam bacaan kita, mereka tidak hanya menerima, tapi mereka juga menyelidiki kebenarannya di dalam kitab suci. Sikap inilah yang pada hari ini mau sama-sama kita renungkan, mau sama-sama kita pelajari. Dan kita mau adopsi, kita mau ambil sebagai sikap hidup kita. Karena kalau kita percaya bahwa firman itu adalah penyataan Allah itu sendiri, maka kita harus menjadi orang Kristen yang berani
memiliki sikap untuk menyelidiki dan mendengar firman Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, mau mengenal dirinya, mau mengenal kehendaknya, maka tidak ada cara lain selain mendengar dan menyelidiki firman Allah. Di sini fokus perenungan kita akan ada pada ayatnya yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan kepada kita demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kata menyelidiki yang digunakan dalam ayat ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu anakrino. Anakrino sendiri sebenarnya arti harfiahnya sama dengan mengayak. Jadi seperti kalau mama-mama mau masak, mau bikin kue, mesti pengayak ambil terigu. Kotoran-kotorannya tinggal, terus terigu yang baik, yang halus dia bawa ambil untuk bikin kue. Atau seperti kita mau mengayak segala sesuatu, yang halusnya yang kita ambil, yang kasarnya kita kasih keluar. Menyelidiki yang dipakai pada nats ini, pada bacaan kita hari ini adalah sekali lagi anakrino, yang artinya mengayak. Jadi ketika Paulus dan Silas membawa cerita dengan ayat yang ke-11 yang mengatakan bahwa setiap hari orang Yahudi di Berea menyelidiki kitab suci, itu artinya mereka berusaha menyaring, mengayak seluruh bagian dari kitab suci yang mereka dengarkan, yang mereka baca, mereka dengar ketika mereka ada dalam ibadah di bait suci, tapi juga mereka baca kembali ketika mereka ada di rumah. Mereka menyelidikinya, apakah benar semuanya itu? Apakah yang dikatakan oleh Paulus dan Silas seperti apa yang ada dalam kitab suci? Mereka berusaha untuk mencari apa yang menjadi kebenaran dan hidup menurut itu. Dan dikatakan Bapak Mama semua, akibat dari proses itu, pemberitaan yang mereka dengar, terus mereka selidiki, maka banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Seluruh proses mendengar dan menyelidiki tujuan cuma satu, agar kita menjadi percaya. Kalau dibilang bahwa mama pendeta, kan kami sudah percaya. Kalau kami sudah percaya, masa kok kami datang? Tapi percaya kita setiap hari harus terus diperbaharui. Karena percaya waktu masa kecil yang kita terima pada saat baptisan pasti akan terus diatur, pasti akan terus diganggu, pasti akan terus diisi lagi dengan berbagai pengetahuan saat kita dewasa. Karena itulah Yahudi orang yang dibilang kita harus selidiki kitab suci. Tenang Papa Mama. Proses penyelidikan itu meliputi beberapa kegiatan, meliputi beberapa hal. Yang pertama, menyelidiki atau mengayak meliputi apa yang dikatakan dengan tekun belajar firman Tuhan. Jadi orang Yahudi di Berea tidak hanya sekedar puas dengan bahwa kami sudah ke bait suci, kami sudah dengar. Mereka tidak hanya puas untuk itu, tapi mereka juga kembali ke rumah mereka masing-masing dan mereka baca ulang. Mereka tekun mempelajari firman Tuhan. Mereka tidak hanya membaca apa yang sudah mereka terima pada saat ibadah, tapi juga menerima, tapi juga mereka membaca dan menyelidiki ayat-ayat yang berkaitan, referensi-referensi lain yang berkaitan untuk mendukung apa yang menjadi bacaan mereka. Tekun menyelidiki firman Tuhan adalah bagian dari proses menyelidiki yang dilakukan oleh orang Yahudi di Berea. Bagi mereka, menyelidiki firman Tuhan menjadikan kehidupan mereka memiliki alasan untuk melakukan segala sesuatu yang lebih berarti. Yang kedua, proses menyelidiki yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Berea meliputi juga dengan apa yang disebut ingin mengerti lebih banyak. Kenapa mereka berusaha menyelidiki? Karena mereka memiliki motivasi
pengen mengerti lebih banyak. Mereka tidak hanya puas dengan hanya kasih tahu bahwa ada perintah. Mereka tidak puas hanya kasih tahu bahwa ini ada ajaran. Tapi mereka juga berusaha menyelidiki. Kenapa ada ajaran itu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Mereka tidak hanya puas dengan perintah Taurat bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi mereka juga menyelidiki. Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Mereka tidak hanya puas dengan perintah bilang jangan membunuh. Tapi mereka juga menyelidiki. Apa itu membunuh? Kenapa membunuh tidak boleh? Apa dampak dari membunuh? Kenapa membunuh menjadi sesuatu yang menyakitkan? Mereka tidak hanya sekedar puas dengan hukum yang bilang jangan mengingini milik sesamamu. Tapi mereka menyelidiki. Kenapa kita tidak boleh mengingini milik sesama? Toh sebagai manusia kita punya keinginan. Hukum Taurat itu Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan punya penjabarannya yang jumlahnya hampir 1000 lebih. Dan orang-orang Yahudi di Berea tidak hanya sekedar puas. Tidak hanya sekedar puas dan datang di gereja dan datang di bait suci beribadah dan dengar bilang, oh harus A, B, C dan D. Tapi mereka pulang dengan keinginan untuk tahu lebih banyak. Mereka berusaha menyelidiki kitab suci. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat sebagai sikap beriman mereka didasari dari pengetahuan yang benar. Keyakinan mereka, iman mereka didasari dari pengetahuan yang sebenar-benarnya. Bukan hanya karena diberitahukan, tapi karena mereka juga mencari tahu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi juga karena mereka mengerti. Yang ketiga, proses hal menyelidiki yang ketiga juga meliputi dengan aspek yang bilang menerima dengan rela hati. Jadi kalau yang pertama sudah tekun membaca, yang kedua diikuti dengan motivasi ingin mengerti lebih banyak, maka yang ketiga diikuti dengan menerima dengan rela hati. Setelah mereka baca, setelah mereka dengar, setelah mereka selidiki, setelah mereka mengerti, setelah mereka tahu, setelah mereka paham, mereka terima dengan rela hati. Walaupun terkadang apa yang mereka mengerti, apa yang mereka sudah tahu, apa yang mereka sudah baca dan apa yang mereka sudah dengar bertentangan dengan apa yang mereka yakini selama ini. Sebagai orang Yahudi mereka juga memegang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ketika Paulus dan Silas juga bawa pemberitaan yang bilang, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Jika ada yang tempeleng punya pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Orang Yahudi tidak bisa terima. Orang Yahudi tidak bisa terima. Tapi mereka berusaha dengan kerelaan hati. Dan itu tercatat dalam kitab suci. Tercatat dalam Kisah Para Rasul. Bahwa mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Rela sama dengan ikhlas. Rela sama dengan berserah. Rela sama dengan orang Jawa bilang, rimo apa ada. Dalam hati bilang, besok yang mau. Yesus bilang, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya. Kalau kata orang Timur, cukup 3 kali sah. Lebih daripada itu mati mampus dan doa. Tapi firman bilang tidak begitu. Tapi orang Yahudi di Berea mereka terima, mereka mengerti, dan mereka terima dengan rela hati. Dan pada akhirnya 3 sikap menyelidiki itu, 3 aspek menyelidiki itu, tekun membaca, ingin mengerti lebih banyak, dan juga bersedia menerima rela hati, membuat mereka diubah yang menunjukkan dan tercatat banyak orang menjadi percaya.
Bapak Mama, Bapak Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Berea adalah teladan yang sangat baik, sikap yang sangat baik, yang pada hari ini dibentangkan kepada kita semua di Minggu Epifania yang ketiga, di Minggu Penampakan Tuhan. Jika kita mau menjalani kehidupan sebagai jemaat dewasa, kalau jemaat dewasa itu kan artinya yang susidi, sidi itu sendiri punya arti nama sudah purnama, sudah penuh, sama kayak bulan dia melingkar penuh, dia punya cahaya sudah penuh. Tapi sekarang saya mau ajak kita masing-masing ukur diri. Saya ini bulan purnama, kok bulan sapi, atau jangan sampai saya ini bulan setengah begitu. Jangan sampai setengah percaya, setengah ragu-ragu. Imam Pendeta, ini kaki sebelah ada di surga, sebelah ada di neraka begitu. Kadang ada yang main gila juga, Imam Pendeta, biar sampai surga ditiris juga ya, ditiris neraka juga ya, mana tahu kok baik PO emosi dia tanda ambil dipotong lempar lewat surga lah. Nah kalau lewat surga saya susah tahu. Tetapi sekali lagi, seluruh kegiatan percaya kita, seluruh cara kita untuk selangkah lebih dekat dengan hati Bapa, itu tujuannya cuma satu, supaya kita menjadi percaya dan diubahkan. Dan Tuhan punya cita-cita, Yesus punya isi hati cuma satu, dia bilang, Tuhan saya pengen, Bapa saya pengen, dimanapun saya berada, mereka juga ada sama-sama saya. Itu isi hati Yesus. Apa Mama kalau sudah percaya nanti buka di Yohanes, di doa di Getsemani. Aku rindu Tuhan, di mana aku berada, di situ pun mereka berada. Itu isi hati Yesus. Dan salah satu caranya, Tuhan Allah kasih tunjuk dia punya diri lewat firman. Dan hari ini orang Yahudi di Berea, supaya kamu bisa selangkah lebih dekat dengan hati Bapa, ayo sama kayak tekun baca itu Alkitab. Ini Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia sudah ada terjemahan kedua. Kita belum pakai terjemahan kedua ya, karena masih ada gonjang-ganjing, masih ada gitu. Ini sudah ada terjemahan kedua, tapi kita sendiri pun belum baca. Ada yang bilang, oh pendeta kami hafal, benar. Saya juga bukan penghafal ayat yang baik. Saya banyak ayat yang saya tidak hafal. Saya lebih memilih untuk memahami ayat-ayat. Penghafal yang baik belum tentu adalah orang yang paham. Dan dia tidak hanya meminta kita untuk menghafal. Sikap orang Yahudi di Berea mengajak kita, memberikan kita teladan pada hari ini. Dan lewat Minggu Epifani ketiga, lewat program, saya mengajak Bapak Mama semua. Marilah hari ini yang pertama. Mungkin kita harus belajar. Mungkin kita harus mulai membiasakan diri untuk mulai menyediakan waktu untuk membaca. Jangan hanya sekedar puas bilang, oh kami ke gereja hari ini. Waktu penyelidikan CD, saya tanya dengan calon anggota CD dengan katekumen. Di rumah biasa bacaan, aku sonde. Semua rata-rata jawab biasa. 1 minggu berapa kali? Dan jawab bilang, 3 kali. Itu kapan? Kalau ibadat rumah tangga, terus kalau di gereja, pakai kata halal. Jadi kalau ibadat rumah tangga, kalau di gereja, ibadat rumah tangga 1 minggu 2 kali, di gereja 1 minggu 1 kali. Kalau ibadat, kalau sampai ibadat, berarti saudara tidak ada kewajiban 1 minggu harus baca berapa kali. Tapi kita diajak, marilah membaca. Lewat mimbar ini saya sudah pernah bilang, kalau berdoa itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Membaca Alkitab itu adalah cara Tuhan berbicara dengan kita. Coba bayangkan, kalau gereja dan Tuhan Allah itu diumpamakan seperti pengantin. Ada bapak, ada mama, ada suami, ada istri.
Tiap hari kalau kita gereja ini diumpamakan sebagai istri dan Tuhan itu sebagai suami. Tiap hari kita berdoa, kita punya daftar doa itu panjang melebihi daftar belanja. Tuhan saya mau sehat, Tuhan saya mau rezeki, Tuhan saya mau baju ini, Tuhan saya mau itu, saya mau begini dan begitu. Kita beromong terus gitu. Seperti mama-mama yang dia punya kemampuan 27.000 kata per hari. Tetapi sebagai bapak, sebagai suami, kita tidak kasih kesempatan dia beromong satu kata pun. Ketika dia sudah bilang, Tuhan saya mau sehat, dia baru, tapi saya juga mau begini. Ketika kita tidak membaca Alkitab, analogi kita seperti itu. Kita seperti mama-mama yang tiap hari omong, tapi tidak mau mendengar. Padahal dia ciptakan kita 2 telinga, 1 mulut. Tujuannya harus lebih banyak mendengar dibanding banyak berbicara. Kita juga harus belajar. Kalau subaca habis, jangan hanya puas dengan baca. Mari memiliki sikap untuk mengambil saat teduh, untuk mengerti. Jadi jangan buru-buru protes. Pendeta nih, kenapa kau pas doa syafaat nah kau tuh boleh jalan-jalan? Pas doa syafaat nah kenapa kau tuh harus diam saja? Coba mengerti dengan baik. Kan Alkitab bilang, doa masuklah ke dalam tempatmu yang tersembunyi, berbicara dengan Allah yang tersembunyi. Jadi ketika berdoa ada beromong dengan Tuhan, orang ada beromong jalan-jalan. Kotong saja bapak dan mama di rumah, kalau kotong bapak-bapak beromong, anak jalan-jalan pasti protes kosong, marah kosong. Tuhan Allah memang suami pernah marah, tapi itu berakibat kita tidak pernah mengerti apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita beribut, sehingga ketika kita rapat, sehingga ketika memutuskan sesuatu, yang kita bawa adalah kehendak hati kita yang belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Makanya orang Yahudi di Berea bilang, jangan baca sah, berusaha juga mengerti. Harus ada motivasi itu. Lalu yang ketiga, orang Yahudi di Berea kasih kita juga teladan. Mulai hari ini, kalau kita benar-benar mau mengerti siapa itu Tuhan, dan benar-benar mau mengenal Tuhan, dan mau firman itu mengubahkan hati kita, kita juga harus belajar untuk menerima dengan rela hati. Walaupun apa yang kita dengar bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini, dengan apa yang selama ini kita pegang. Kok dari dulu kami begini, itu dari dulu. Kalau sampai mau, kalau kita tidak akan pernah maju kalau kita hanya jatuh pada hanya dari kekasih-kekasih Tuhan. 3 sikap ini yang tergabung dalam aspek menyelidiki yang diteladankan oleh orang-orang Yahudi di Berea dibentangkan bagi kita, diberikan kepada kita, ditawarkan untuk kita ambil sebagai bagian dari sikap hidup kita. Dengan menyelidiki, dengan mendengar dan menyelidiki firman Allah sebagaimana tema kita hari ini, maka hidup kita, percaya kita semakin diubahkan dan semakin dibuat menjadi baru. Saya akan mengakhiri renungan hari ini dengan satu cerita. Ini cerita bukan cerita lucu, jadi saya yakin kita semua tidak ketawa. Tapi cerita ini mau menunjukkan betapa pengertian itu akan sesuatu harus menjadi hal yang kita pegang. Ini ceritanya bukan tentang orang Kristen, jadi kita semua bisa tersinggung ya. Dan juga bisa ada yang bilang, pendeta nih bercerita dengan dia terakhir dia pakai kotong jadi bahan khotbah Sunday. Ini ceritanya lain. Cerita ini saya baca di buku Romo Anthony de Brito. Dia ceritanya begini. Pada satu waktu ada seorang biksu. Kalau biksu berarti beragama Buddha. Seorang biksu berjalan-jalan dengan muridnya.
Sementara mereka berjalan, mereka melewati satu sungai. Ketika mereka melewati satu sungai, di tepi sungai itu mereka lihat ada satu nyong dan satu nona pacaran. Pacarannya bukan hanya sekedar duduk-duduk biasa, sudah pegang tangan, sudah lihat-lihat dan lain sebagainya kelihatannya. Lalu ini murid dari biksu ini bilang begini, biksu, lihat itu anak dong bikin apa tuh? Itu soalnya betul. Lalu biksu bilang, apakah itu mengganggu hidupmu? Lalu ini anak bilang, tidak biksu. Kalau begitu, mari kita jalan terus. Waktu mereka jalan, mereka harus menyeberangi sungai. Mereka harus menyeberangi sungai itu. Dan ternyata di tepi sungai itu mereka lihat ada satu mama ya masih muda, STW lah, setengah tua itu artinya kalau 60 setua, kalau 30 ke bawah muda, jadi antara 30 sampai 50-an lah. STW itu kan setengah tua, jadi kayak kelapa setengah tua, kalau kayak pepaya masih modok, mangga modok yang pas bikin rujak itu. Ini seksi ini mama. Dia mau menyeberang ini sungai, tapi dia takut jatuh. Akhirnya biksu menawarkan diri. Boleh saya bantu dengan cara dia gendong. Jadi biksu gendong. Setelah gendong, mereka seberangi ini sungai. Tapi ini biksu punya murid muka ini sana betul begitu. Setelah gendong sampai di pinggir sungai, sampai di seberang sungai, ini mama dikasih turun. Ini biksu bilang, sudah sampai mama, saya kasih turun. Mama bilang, terima kasih Bapak biksu. Ya, terima kasih, mereka berpisah. Lalu ini murid biksu ini bilang begini, tahu biksu soalnya boleh kawin. Ini masa koko mama cantik seksi. Lalu biksu ini tanya lagi, apakah itu mengganggu hidupmu? Lalu ini murid bilang, sonde gang. Mereka jalan-jalan lagi. Hanya mereka sampai di tepi hutan. Di tepi hutan itu ada satu bapak. Ini bapak ini bawa barang banyak sekali. Lalu ketemu dengan biksu dan muridnya. Biksu itu kan tidak punya pekerjaan lain. Mereka hidup dengan derma atau sumbangan yang diberikan. Lalu bapak ini ketika lihat biksu, bapak ini bilang, saya dalam perjalanan ke kota seberang, saya dengan rombongan saya mau memberikan sesuatu buat biksu. Lalu biksu ini menerima, tapi murid ini dia membuka beda. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Bilang biksu harus hidup sederhana, mau orang kasih juga terima. Lalu biksu tanya, apakah itu mengganggu hidupmu? Lalu ini murid bilang, iya, dari tadi hanya tanya, apakah itu mengganggu hidupmu? Apakah itu mengganggu hidupmu terus? Memang itu soalnya ganggu bepun hidup, tapi beta soalnya itu kemana kok gitu. Lalu biksu ini bilang, semuanya sudah berlalu. Kita sudah melihat yang tidak benar, kita juga melakukan kebaikan, kita juga menerima pemberian. Tapi itu tidak menjadi kebaikan, tidak menjadi dharma, karena engkau melihatnya sebagai dosa. Ini mau kasih tunjuk dengan kita bahwa murid ini, dia lihat itu semua seperti mata lalat. Semua hal-hal yang seharusnya yang sudah jadi masalah dibuat jadi masalah. Karena tidak didasari pada pengerti, tidak didasari pada pemahaman. Sehingga biksu bilang, itu ganggu selalu kosong. Kalau ganggu, lakukan sesuatu. Kalau lu tidak lakukan sesuatu, maka itu akan ganggu terus. Tapi kalau lu mau ingin jadi lebih baik, maka lakukan sesuatu. Kalau tidak mau lakukan sesuatu, maka biarkan hidupmu tidak terganggu dengan cara jalan terus.
Sang murid menganggap bahwa dengan membantu sang mama yang setengah tua, yang seksi dan montok itu menyeberangi sungai adalah dosa dengan mata lalat. Yang dimana-mana lihat orang biar lihat baik juga semuanya sampah. Tapi sang biksu melihatnya dengan mata lebah. Saya menolong, bukan saya sedang mencari kesempatan. Dia menerima pemberian, bukan merampok. Mereka yang sedang duduk di tepi sungai dan sedang berpacaran, sedang melakukan aktivitas mereka. Mereka melakukan sesuatu apa yang menjadi ruang pribadi mereka. Makanya biksu bilang, apakah yang mengganggu? Apakah itu mengganggu hidupmu? Kalau mengganggu, lakukan sesuatu. Tetapi kalau kau tidak bisa lakukan sesuatu, jalan terus. Ini menunjukkan bahwa pengertian itu menjadi sesuatu yang harus menjadi sikap hidup agar bisa terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya dan dibahkan. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat bertemu dengan Allah dalam bentuk firman yang diberikan kepada kita, dan selamat semakin mengenal Allah dengan menyelidiki kitab suci, lewat tekun belajar firman-Nya, dengan berusaha mengerti lebih banyak dan menerima dengan rela hati. Dan lewat itu semua, dengan waktu yang kita sediakan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan dalam berbagai kesempatan, maka kita akan diubahkan dan semakin dibuat dewasa, sehingga percaya kita dari hari ke hari semakin teguh. Tuhan menolong kita semua. Amin.